teman-teman, welcome back to our YouTube channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan M0, pertumbuhan ekonomi, dan analisis time series dalam pandangan Purbaya Yudi Sadewa. Saya ingin tambahkan sedikit satu slide yang di luar ini survei yang dilakukan oleh satu lembaga, itu ada lembaganya, tapi ini yang saya bilang indeks keyakinan konsumen terhadap pemerintah. Ini sebetulnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, presiden, in a way juga menggambarkan kepada sistem politik kita. Jadi pada waktu kemarin ekonomi melambat, Anda lihat sendiri sini, dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, ini turun ke level yang rendah sekali. Itu menggambarkan ketidakpuasan masyarakat ke kita semua, bukan ke saya, bukan kami aja, tapi ke semuanya. Sehingga gampang sekali mereka turun ke jalan. Jadi kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan yang bahaya, bukan DPR saja, pemerintah juga utamanya. Jadi langkah kita membalik dengan 200 triliun tambah 70 tadi, ini sudah berhasil men-trigger optimisme dan men-trigger sedikit ekonomi kita. Sehingga ketika mereka disurvei lagi, di bulan Oktober sudah naik ke level yang tinggi, di bulan November di level yang ini 118. Ini boleh bilang di level yang tertinggi sepanjang sejarah ini. Artinya, atas dukungan Komisi 11, restu Pak Presiden untuk menaruh uang 200 triliun dan memanage keuangan kita lebih baik, itu saja sudah bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan membalik arah ekonomi kita, menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga masyarakat sudah puas lagi dengan sistem atau kebijakan yang ada. Kuncinya ke depan adalah kita harus jaga terus momentum perbaikan ini, jangan sampai hilang, hingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan, dan pemerintah bersama DPR tentunya bisa memfokuskan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, fokus menjalankan program-program yang sudah disetujui oleh DPR untuk memastikan kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau yang kita bisa jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6% dengan... Dalam pandangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan M0, uang primer, merupakan indikator awal likuiditas perekonomian, tetapi tidak dapat ditafsirkan secara mekanis sebagai pendorong langsung inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa dampak M0 terhadap ekonomi real sangat bergantung pada kualitas transmisi kebijakan moneter, kesehatan sistem perbankan, dan kepercayaan pelaku usaha serta rumah tangga. Hubungan antara pertumbuhan M0 dan pertumbuhan ekonomi bersifat tidak langsung, memiliki jeda waktu, time lag, dan dipengaruhi kondisi struktural serta guncangan eksternal, sehingga perlu dibaca melalui analisis time series untuk menangkap pola jangka menengah dan panjang, bukan fluktuasi sesaat. Oleh karena itu, Purbaya menilai keberhasilan kebijakan moneter tidak diukur dari besarnya likuiditas yang disalurkan, melainkan dari kemampuannya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, menurut Purbaya Yudi Sadewa, menekankan bahwa likuiditas merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator utama likuiditas adalah uang primer atau M0 yang terdiri dari uang kartal dan giro bank umum di Bank Indonesia.
Menurut Purbaya, pertumbuhan M0 menunjukkan sejauh mana otoritas menyediakan likuiditas awal bagi sistem keuangan. Jika M0 tumbuh secara terkendali, perbankan memiliki ruang untuk penyaluran kredit, sehingga konsumsi dan investasi dapat meningkat. Namun, Purbaya juga menegaskan bahwa pertumbuhan M0 tidak otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi sektor keuangan dan transmisi kebijakan moneter. Adapun hubungan M0 dan pertumbuhan ekonomi. Secara teori moneter, peningkatan M0 akan memperbesar potensi penciptaan uang beredar yang lebih luas dan mendorong aktivitas ekonomi. Akan tetapi, di Indonesia, hubungan M0 dan pertumbuhan ekonomi bersifat selalu tidak linear. Pada beberapa periode, M0 bertumbuh cukup tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi relatif moderat. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti: yang pertama, risiko kredit terlalu tinggi; yang kedua, lemahnya permintaan kredit; yang ketiga, ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, Purbaya menekankan bahwa kualitas penyaluran likuiditas lebih penting daripada besarnya likuiditas itu sendiri. Likuiditas yang tidak masuk ke sektor produktif tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk memahami pertumbuhan MO dan pertumbuhan ekonomi secara ilmiah, digunakan analisis regresi time series. Metode ini menganalisis data runtut waktu, misalnya data tahunan atau triwulan, M0 dan PDB Indonesia. Dalam kerangka regresi time series sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel dependen, sementara pertumbuhan M0 menjadi variabel independen. Hasil regresi dapat menunjukkan apakah M0 secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Purbaya menekankan hubungan ini tidak selalu langsung. Oleh karena itu, dalam praktik penelitian sering digunakan yang pertama, lag variable, karena dampak M0 baru terasa setelah beberapa metode. Yang kedua, uji stasioner, seperti uji AFD, agar hasil tidak menyesatkan. Yang ketiga, model VAR atau FECM, untuk melihat hubungan dua arah antara likuiditas dan pertumbuhan. Pendekatan ini sejalan dengan kondisi Indonesia, di mana kebijakan moneter membutuhkan waktu untuk memengaruhi sektor real. Dengan regresi time series, peneliti dapat membuktikan secara empiris apakah pertumbuhan M0 benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi atau hanya bergerak bersamaan tanpa hubungan yang kausal atau kuat. Kesimpulannya, menurut pandangan Purbaya Yudi Sadewa, yang pertama, pertumbuhan M0 penting sebagai sumber likuiditas awal. Yang kedua, dampaknya terhadap ekonomi tidak selalu berlangsung. Yang ketiga, analisis regresi time series diperlukan untuk membuktikan hubungan tersebut secara ilmiah. Pendekatan berbasis data ini penting agar kebijakan moneter dan keuangan di Indonesia lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.